warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah mikrobiologi akuatik, di mana judul makalah saya itu penambahan probiotik pada pakan ikan. Di sini oleh saya sendiri Aminah dengan NIM 19207273200003. Langsung saja ada pendahuluan. Untuk pendahuluan pertama yaitu mengenai mikrobiologi akuatik, di mana mikrobiologi akuatik adalah merupakan suatu mikroorganisme yang umumnya hidup di suatu perairan, baik di perairan tawar, laut maupun perairan payau. Biasanya mikroorganisme ini berfungsi untuk kesuburan perairan, namun mikroorganisme juga bisa memiliki dampak negatif, bisa menyebabkan penyakit pada ikan. Selanjutnya mikroorganisme ini juga bisa berfungsi sebagai pakan alami ikan. Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan budidaya, di mana biasanya untuk konsumsi pakan sendiri biasanya mencapai 60-70% dalam total produksi. Untuk menekan biaya produksi dan mendapat keuntungan yang maksimal, seharusnya kita dapat mengolah pakan menjadi lebih efisien, di mana salah satu caranya adalah dengan menggunakan probiotik. Probiotik sendiri berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan, berfungsi untuk kekebalan tubuh, menangkal patogen atau penyakit, dan dapat menguntungkan inang. Tujuan dari makalah ini yaitu mengetahui efektivitas penambahan probiotik pada pakan ikan air rawa, tawar, dan laut. Selanjutnya metode yang digunakan di sini ada metode pengumpulan data secara sekunder, di mana metode pengumpulan data ini dilakukan melalui penelitian terdahulu yang berkaitan dengan probiotik yang digunakan pada pakan ikan air rawa, ikan air tawar, dan ikan air laut. Langsung saja, di sini ada hasilnya dan pembahasan. Untuk yang pertama, di sini ada hasil probiotik yang digunakan pada ikan air rawa. Untuk ikan air rawa yang digunakan adalah ikan gabus dengan nama latin Canis striata. Untuk parameter yang diambil dari hasil penggunaan probiotik pada pakan ikan gabus yaitu hasil laju pertumbuhan, di mana pertumbuhan ikan gabus ini sangat berpengaruh, karena ikan gabus ini selain memiliki rasa yang sangat digemari terutama untuk masyarakat Kalimantan, dan juga memiliki harga yang cukup tinggi. Jadi pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang usaha budidaya. Di mana di sini ada 6 perlakuan pemberian probiotik pada pakan, yaitu 0 tanpa probiotik, 2,5 mili probiotik per kilogram, ada 5 mili probiotik per kilogram, 7,5, 10 mili, dan 12,5. Untuk hasil yang diperoleh, ternyata untuk pertumbuhan ikan gabus yang terbaik dengan pemberian probiotik pada pakannya itu jenis probiotiknya M4 yang dipelihara selama 30 hari, yaitu terbaik adalah dengan pemberian probiotik 10 mili per kilogram pakan, di mana laju pertumbuhan ini meningkat semakin tinggi pemberian konsentrasi probiotik. Adanya peningkatan laju pertumbuhan pada benih ikan gabus ini memberikan hasil yang efisien, yang akhirnya dapat meningkatkan kecernaan dalam pakan dan dapat membantu proses penyerapan makanan. Jadi artinya pemberian probiotik pada pakan ini sangat menunjang untuk pertumbuhan ikan gabus, terutama untuk pemberian 10 mili per kilogram pakan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pada ikan air tawar. Untuk jenis ikan air tawar yang saya ambil di sini adalah jenis ikan air tawar, yaitu ikan patin. Dimana kenapa mengambil ikan patin? Karena ikan patin ini merupakan saat ini sangat banyak dibudidayakan, dimana penggunaan ikan patin biasanya memiliki konsumsi pakan yang cukup tinggi, dan
biaya pakan yang cukup tinggi ini selanjutnya harus memperoleh keuntungan yang tinggi nantinya untuk menekan biaya pakan tersebut, maka diperlukan penunjang berupa salah satunya adalah penggunaan probiotik, di mana penggunaan probiotik yang dicampur dalam pakan pada budidaya ikan air tawar, ikan patin dapat menunjang pertumbuhan dan efisiensi pakan. Di sini yang saya ambil parameternya untuk penelitian probiotik ikan patin yaitu adalah efisiensi pakan, di mana hasilnya adalah dengan pemberian 10 mili probiotik per kilogram pakan menunjukkan hasil yang maksimal untuk parameter efisiensi pakan ikan patin, bahwa diduga karena jumlah bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan ikan patin dan hidup di dalam mampu meningkatkan pencernaan ikan. Probiotik yang mampu menunjang pencernaan ini menghasilkan enzim berupa petase dan amilase. Selanjutnya ada contoh penggunaan probiotik pada ikan air laut. Di sini untuk ikan air laut yang saya gunakan adalah ikan kakap putih. Untuk parameter yang diambil berupa kelangsungan hidup. Kenapa kelangsungan hidup? Karena ikan kakap putih juga banyak dibudidayakan, namun kelangsungan hidupnya cukup rendah. Jadi penggunaan probiotik ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kelangsungan hidup ikan kakap putih. Hasil dari penelitian tentang pemberian probiotik pada ikan kakap putih bahwa kelangsungan hidup adalah persentase jumlah ikan yang hidup dalam kurun waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan biasanya ditentukan oleh pakan dan lingkungan. Benih ikan kakap selama penelitian yang diberikan pakan probiotik selama 14 hari. Di sini probiotiknya itu diolah di mana menggunakan minyak probiotik dicampur dengan minyak ikan dan terus menghasilkan beberapa koloni bakteri, di mana di sini benih ikan kakap putih yang terbaik yang dipelihara selama 14 hari kelangsungan hidup yang tertinggi adalah menggunakan bakteri Vihrepeyi, menunjukkan hasil terbaik pada perlakuan yang C, yaitu kepadatan koloni bakterinya yaitu sekitar 24 kali 108 koloni bakteri per mili, bahwa pemberian pakan dengan campuran probiotik ini mampu menunjang kelangsungan hidup ikan kakap putih dan memiliki dampak positif. Selanjutnya ada kesimpulan bahwa penambahan probiotik pada pakan ikan air rawa, tawar, dan laut menunjukkan hasil yang efektif untuk menunjang pertumbuhan bobot untuk ikan gabus. Selanjutnya untuk efisiensi pakan ikan patin juga sangat efektif, yaitu pada pemberian dosis 10 mili per kilogram pakan, dan juga untuk kelangsungan hidup ikan kakap sangat berdampak positif sekali. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.